Bahwa praktek Habib Lutfi bin Yahya mengidentifikasi makam-makam kuno sebagai makam wali melalui mimpi dan visi spiritualnya telah berjalan lama, dan itu apa namanya, itu satu hal, itu satu poin itu. Kemudian poin yang kedua, Maulana Habib Lutfi, dan itu gini, itu karena contoh nih, itu kasus Pemalang. Kasus Pemalang ada makam namanya Syekh Maulana Samsuddin. Syekh Maulana Samsuddin ini masyarakat setempat mengatakan bahwa makam itu adalah orang saudagar lari dari mana ke situ, bahwa kemudian dibegal, dibunuh dan lain sebagainya, kemudian dimakamkan situ, dan itu fiktif semua. Lah dulu waktu awal sebelum saya nulis buku, saya tulis bukunya Syekh Maulana Samsuddin merujuk dari Habib Lutfi. Dulu waktu awal masyarakat membantah seperti itu kasus, karena masyarakat sekitar itu mempercayai bahwa makam itu ya seorang pelancong, dikirani gawe duit juga gawe buku, akhirnya dibunuh. Dan itu menjadi sebuah pemahaman, sebuah mitos di masyarakat segitu. Setelah Habib Lutfi bukan, itu adalah orang keraton, itu keluarganya daripada bupati, bupati adalah keluarga Bupati Wirodeso, namanya Bupati siapa? Jayengrono 1-2, keluarganya Syarif Husin, dan itu adalah keluarga daripada Raden Saleh dan lain sebagainya. Itu awal mula mereka membantah, tapi begitu Habib Lutfi itu mendapatkan data dari keraton, akhirnya ini malah resmi, lengkap datanya, baru mereka taslim. Nah itu awal, ya monggo orang-orang dengan mengatakan pernah, itu konflik biasa. Tapi ingat, Habib Lutfi tidak pernah memberikan sesuatu bukan hanya dengan dalil ilmu, meskipun Habib Lutfi punya kepandian ilmu ronsen tadi kuburan, punya ilmu kepandian secara spiritual itu, tapi Habib Lutfi punya data konkret valid dari data. Itu kelebihannya di situ. Saya belajar dari beliau ketika melihat sebuah makam, ini makam, di situ ada apa situsnya. Mulai dari pohon, jenis pohonnya apa? Pohonnya jati, pohonnya kayu apa? Mendelingnya ke ukuran batangnya seberapa? Itu Habib Lutfi tahu, punya ilmunya. Nanti ilmu itu, tolak ukur itu ilmu kayunya bisa diketahui bahwa itu makam itu sudah berapa tahun. Kemudian nisannya, Habib Lutfi paling benci kalau orang ada makam kemudian dirubrak, nisannya dibuang, kemudian batu batanya dihilangkan, paling benci malah, karena itu situsnya. Habib Lutfi tahu itu nisannya, jenis nisannya apa, terbuat dari apa, polanya bagaimana, gambarnya apa, itu punya situs di situ, nggak sembarangan terus, enggak. Kemudian batu batanya, jenisnya apa, tahun berapa, itu semua ada. Setelah itu Habib Lutfi punya catatan sejarah. Saya menyaksikan beberapa kali. Beliau ini punya buku yang Anda nggak ketahui. Buku-buku keraton, baik di keraton baik itu keraton di Ceribonan, itu datanya beliau semua punya, baik aksara Jawa maupun Honocoroko, dan sudah diterjemahkan, dan Habib Lutfi punya tim penerjemahnya. Kemudian jadi Yogyakarta, dia punya, bahkan ini harus dicamkan, di Leiden pun beliau punya gambarnya. Makanya ada di dalam seperti gambar di Ponorogo yang asli dari Leiden, itu Habib Lutfi nembus sana dan punya. Beliau juga punya data dari fotonya Habib Hussein luar Batang yang dari Leiden, punya, dari Habib Lutfi punya data. Berarti bukan punya omong kosong. Secara batin spiritual beliau kuat, secara keilmuan Lah adapun konflik, ya silakan konflik, yang penting perlu dibuktikan secara keilmuan.